semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Nurul Afidah dengan NIM 23040330047 dari Pendidikan Sejarah Angkatan 2023 kelas B. Di sini saya akan meliput dari Sungai Potrobayan sebagai pelengkap tugas sejarah maritim dari dosen pengampu Bapak Denny Wiratmoko, MPD. Selamat datang di Sungai Potrobayan. Sungai Potrobayan, sebuah destinasi ekowisata yang menjanjikan keindahan alam sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan. Sungai Potrobayan terletak di Potrobayan, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sungai Potrobayan adalah pertemuan antara Sungai Opak dengan Sungai Oya. Sungai ini bukan hanya menawarkan pemandangan keindahan alam, tetapi juga pengalaman bagi pengunjung yang berwisata. Sungai Potrobayan ini juga dijadikan sebagai tempat berkemah di tepi sungai. Untuk wisatawan non-camping, cuma membayar parkir sepeda motor seharga 3.000 dan mobil seharga 5.000. Dan untuk pengunjung yang akan melakukan kemah di tepi Sungai Potrobayan harus membayar tiket masuk sebesar 10.000. Untuk jam wisata non-camping atau wisata biasa adalah pagi sampai sore, pukul 8 pagi sampai 6 sore. Dan untuk jam wisatawan pengunjung camping adalah pukul 2 siang sampai 11 siang keesokan harinya. Sungai Potrobayan juga menjadi rumah bagi berbagai spesies tumbuhan dan satwa, termasuk hewan yang hidup berdampingan dengan alam. Keanekaragaman hayati ini menjadi daya tarik bagi para pengunjung yang ingin lebih dekat dengan keindahan alam. Berbagai aktivitas wisata dapat dinikmati di sini, mulai dari piknik, memancing, dan berkemah. Semua kegiatan ini dirancang untuk tetap menjaga dari kelestarian alam Sungai Potrobayan. Tidak hanya menyajikan keindahan alam, Sungai Potrobayan juga menjadi ekowisata berkontribusi pada perekonomian masyarakat sekitar. Dengan melibatkan warga lokal, ekowisata ini memberikan lapangan pekerjaan dan mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis komunitas. Sungai Potrobayan adalah bukti bahwa pariwisata dapat berjalan seiring dengan pelestarian lingkungan alam. Dengan mengunjungi dan mendukung Sungai Potrobayan, kita semua turut berkontribusi dalam menjaga kelestarian alam untuk generasi kedepannya. Mari jelajahi keindahan alam, lestarikan alam. Sejarah Potrobayan itu dulu untuk wisatanya berdiri sebenarnya mulai dibuka tahun 2012, tapi dulu itu untuk wisata otomotif kayak sirkuit off-road dan trail. Jadi wisatanya udah pasif, udah nggak ada. Untuk sekarang setelah COVID itu sampai sekarang digunakan untuk wisata camping yang dulunya wisata otomotif sekarang berubah jadi Potrobayan itu. Dan untuk kondisi terkini ya seperti sekarang ini lumayan enak sih, cuman karena sekarang musim banjir jadi memang untuk pengunjungnya berkurang karena itu banjir sama musim hujan, banjir sama puasa. Daya tarik sendiri kalau di Potrobayan kita memang dari awal kita usung konsepnya itu memang wisata alam. Jadi wisata yang basicnya memang benar-benar wisata alami. Jadi kita hanya yang kita utamakan penataan lingkungannya aja yang tetap alami, tidak ada tambahan
properti apapun. Jadi memang kita konsep sealami senatural mungkin. Jadi itu mungkin yang jadi daya tarik di Potro Bayan sendiri, karena wisata alam yang basicnya memang benar-benar alam, di mana rumput yang di sini tuh memang kita jaga, terus view-nya juga mendukung, kayak langsung di depan area camp itu langsung sungai, langsung bukit, terus sunrise campnya juga yang di sini paling paling apa ya, paling diminati sama teman-teman. Meskipun kalau misalnya sore itu juga banyak pengunjung yang pada menikmati sore di Potro Bayan. Sejak tadi yang awal tadi, kalau untuk Potro Bayan sendiri dibuka dulu itu wisata otomotif sekitar tahun 2012-an, tapi sudah berjalan lagi. Terus setelah COVID kita mulai buka wisata Potro Bayan Camp itu sekitar pokoknya sekitar tahun 2021 lah sampai sekarang. Untuk tantangan yang di sini sendiri, kalau untuk area itu sebenarnya musim cuaca yang paling berdampak untuk jumlah pengunjungnya sendiri. Kayak misalnya musim hujan itu kan biasanya juga banjir. Nah, saat banjir itu sampahnya juga banyak, terus debitnya meningkat. Jadi musim hujan itu yang tantangan yang paling berat, karena rata-rata di sini kan pertemuan antara dua sungai, yaitu Sungai Opak sama Sungai Oyo, di mana saat banjir selain debitnya meningkat juga sampahnya pada sebagian banyak transit di sini. Makanya untuk kebersihan ya kita upayakan semaksimal mungkin di saat musim hujan, musim banjir itu. Kalau untuk pengunjung semakin kesini semakin lebih enak sih, mereka banyak yang peduli lah untuk kebersihan di lingkungan Potro Bayan. Untuk dampak Potro Bayan River Camp untuk masyarakat sekitar, menurut kami sih lumayan. Dari yang dulunya kayak warga yang hanya mungkin beberapa orang dulu di sini hanya menggembala saja, terus beberapa juga tidak ada pekerjaan. Setelah ada Potro Bayan River Camp kita kelola, kita buka di sini, beberapa masyarakat sekitar ada yang buka warung, terus hasil income-nya itu pun juga sebagian kita sisihkan atau kita berikan untuk masyarakat, bisa dalam bentuk yang selama ini bisa bentuk kas. Dari setiap RT itu kita berikan kas untuk RT. Terus kalau misalnya kampung ada acara, entah itu acara 17-an ataupun acara muda-mudi ataupun kegiatan pembangunan di kampung, entah itu jalan ataupun apapun itu, kita ikut berpartisipasi. Jadi kita memang dari awal memang fokus kita itu yang kita dapatkan dari sini, dalam artian dari sungai, income itu kita kembalikan lagi ke sungai dan juga masyarakat. Jadi seperti kayak bangunan, terus fasilitas yang di sini itu sebenarnya yang bangun itu bukan kita, tapi dari pengunjung sendiri. Banyak sih yang jelas sampai nggak terlalu muluk-muluk sih untuk harapannya. Yang penting tetap eksis, tetap bisa ikut meramaikan dunia pariwisata di Bantul, di perpanjangan pariwisata lebih luas lagi di Jogja dan dimanapun. Kita berupaya untuk tetap eksis, karena memang wisata di pinggir sungai itu tidak mudah juga, karena banyak tantangan yang dimana dalam 1 tahun saja Potro Bayan itu paling maksimal hanya 5-6 bulan. Selebihnya kita hibernasi, kita harus bisa bertahan, tetap harus bisa eksis gimana pun caranya.
harapannya sih banyak pihak-pihak terkait yang eh, lebih respon, lebih peduli terhadap wisata yang ada di Petrobayan sendiri. Jadi kayak kan selama ini kan Petrobayan masih wisata mandiri, jadi kayak semuanya itu eh, ya kita hanya bergantung kepada pengunjungnya saja. Jadi semakin banyak pengunjung, semakin cepat juga untuk pembangunan fasilitas dan yang lain-lain yang ada di Petrobayan. Jadi harapan kita sih tetap eksis, Petrobayan tetap eksis, terus pihak terkait juga semakin eh, meresponnya semakin lebih aktif lagi untuk kemajuan dari wisata di Petrobayan. Sebenarnya kalau untuk kompleks di Petrobayan pesannya sih tetap jaga kebersihan, karena di sini tuh kita memang yang kita utamakan kebersihan. Terus kalau untuk pengunjung sendiri mau berkunjung ke Petrobayan atau ke manapun, wisata manapun, yang jelas harapan saya sih tetap mengikuti peraturan, himbauan dan juga larangan ataupun yang sudah ditetapkan di setiap wisata, terutama di Petrobayan sendiri, karena mungkin di beberapa tempat punya peraturan dan aturannya masing-masing. Jadi tidak semua tempat wisata itu aturannya sama. Yang jelas harapan saya sama pengunjung sih tetap mereka tetap menjaga kebersihan, mengikuti aturan dan peraturan serta himbauan yang sudah ditetapkan di setiap tempat wisata, terutama di Petrobayan sendiri. Karena sebenarnya untuk aturan, peraturan dan yang lainnya itu bukannya untuk membatasi pengunjung dalam beraktivitas, itu tidak. Karena itu untuk keamanan dan juga keamanan kita pengelola dan juga pengunjung sendiri, seperti itu.